Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sifaul Junisiabudin dari kelas PBAB semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-6 dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dengan dosen pengampu Bapak Hasan Saifullah MAG. Nah, judul presentasi kali ini yaitu levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing. Nah, levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing itu ada dua. Yang pertama ada menurut CEFR dan yang kedua ada menurut ACTFR. Nah, kita bahas yang levelisasi CEFR bahasa Arab dulu ya. Levelisasi CEFR bahasa Arab dalam implementasi standarisasi ini maka perlu adanya batasan pengukuran yang disepakati dalam standar internasional. Adapun penilaian sesuai standarisasinya bahasa Arab yang disesuaikan dengan bahasa Inggris adalah yaitu yang pertama ada level A1 bahasa Arab. Level A1 bahasa Arab ini cukup untuk interaksi yang sangat sederhana, misalnya sebagai turis di negara berbahasa Arab, yaitu kota Mekah. Nah, level A1 tidak akan cukup untuk tujuan akademis atau profesional lainnya. Menurut pedoman CEFR, seseorang di level A1 dalam bahasa Arab ini ada 3 poin. Yang pertama, dapat memahami serta menggunakan ungkapan lazim sehari-hari dan frasa yang sangat dasar yang ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan akan jenis-jenis yang konkret. Yang kedua, ada dapat memperkenalkan diri dan orang lain yang dapat bertanya serta menjawab pertanyaan tentang informasi pribadi seperti tempat tinggal orang-orang yang dikenal atau barang yang dia miliki. Dan poin yang terakhir yaitu dapat berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang sederhana, asalkan lawan bicara dengan perlahan dan jelas serta siap untuk membantu si lawan bicara tersebut. Nah, poin yang kedua ada level A2 bahasa Arab. Ini cukup untuk bidang pariwisata di suatu negara berbahasa Arab dan bersosialisasi dengan penutur bahasa Arab. Namun, level A2 belum memadai untuk mengembangkan pertemanan yang lebih mendalam. Level A2 bahasa Arab juga memungkinkan untuk berinteraksi dengan rekan kerja berbahasa Arab. Namun, bekerja dalam bahasa Arab hanya terbatas pada topik-topik yang telah dikenal di level A2 ini. Level A2 bahasa Arab belum mencukupi untuk studi akademis atau menyimak dan membaca sebagian besar media berbahasa Arab yang berada di televisi, film, radio, majalah, dan lain-lain. Nah, menurut pedoman CEFR, seseorang di level A2 dalam berbahasa Arab ini sama, ada 3 poin juga. Yang pertama, dapat memahami kalimat dan ungkapan yang sering digunakan terkait dengan bidang yang berhubungan langsung, misalnya informasi dasar tentang pribadi, keluarga, berbelanja, pekerjaan, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu dapat berkomunikasi dalam tugas-tugas rutin yang membutuhkan pertukaran informasi sederhana dan langsung mengenai hal-hal yang lazim. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan dalam istilah sederhana mengenai aspek latar belakang, lingkungan sekitar, dan hal-hal di bidang kebutuhan langsung. Bahasa Arab. Level B1 bahasa Arab ini cukup untuk berinteraksi dengan penutur bahasa Arab mengenai topik yang lazim, misalnya di tempat belajar, kerja, siswa dan karyawan. Dengan level B1 bahasa Arab ini dapat membaca laporan sederhana. Tentang apa? Tentang topik yang sudah dikenal serta menulis email sederhana mengenai hal-hal di bidang mereka. Namun, level B1 ini belum cukup untuk berfungsi sepenuhnya di tempat kerja menggunakan bahasa Arab. Nah,
seseorang di level B1 bahasa Arab ini ada 4 kategori. Yang pertama, dapat memahami poin utama dari input standar yang jelas mengenai hal-hal yang lazim ditemui dalam pekerjaan, sekolah, saat rekreasi, atau dan lain sebagainya. Poin yang kedua ada dapat menangani sebagian besar situasi yang paling mungkin terjadi saat bepergian di daerah tempat bahasa tersebut digunakan. Nah, poin yang ketiga dapat menghasilkan teks terhubung sederhana mengenai topiknya itu yang lazim atau terkait minat pribadi kita. Nah, poin yang terakhir ada dapat menggambarkan pengalaman dan peristiwa, impian, harapan, ambisi, apapun itu ya, secara singkat, memberikan alasan dan penjelasan atas pendapat dan rencana yang diceritakan tersebut. Nah, selanjutnya ada level B2 Bahasa Arab. Level B2 Bahasa Arab ini memungkinkan Anda untuk berfungsi di tempat kerja dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bahasa Arab. Dan sebenarnya banyak penutur bahasa Arab non-asli di dunia kerja internasional memiliki tingkat kecakapan bahasa Arab ini. Namun, seseorang yang bekerja dengan menggunakan bahasa Arab di level B2 ini belum menguasai nuansa terutama mengenai hal di luar bidangnya sendiri. Dia juga mungkin tidak dapat menangkap beberapa perbedaan halus dan makna tersirat atau makna tersembunyi dalam suatu percakapan tersebut. Nah, menurut pedoman resmi CEFR, seseorang di level B2 dalam bahasa Arab ini ada 3 kategori. Yang pertama, dapat memahami gagasan utama dari teks yang rumit, baik dalam topik yang konkret maupun abstrak, termasuk diskusi teknis dalam bidang keahliannya. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan tingkat kefasihan dan spontanitas yang membuat interaksi umum dengan penutur asli sangat mungkin tanpa kendala bagi salah satu pihak. Yang poin yang terakhir, dapat menghasilkan teks yang terperinci mengenai berbagai subjek dan menjelaskan sudut pandang, isu topikal, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan. Arab. Nah, level C1 Bahasa Arab ini memungkinkan Anda untuk berfungsi di berbagai bidang di tempat kerja atau di lingkungan akademis. Level C1 ini memungkinkan kemandirian penuh, ya, udah level tinggi di negara berbahasa Arab. Seseorang di level 1 ini, di level C1 dalam bahasa Arab ini ada 4 kategori. Yang pertama, dapat memahami beragam teks yang lebih sulit dan lebih panjang pula, serta mengenali makna tersirat atau makna tersembunyi yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua, dapat mengekspresikan gagasan dengan fasih dan spontan tanpa kesulitan menemukan ungkapan. Nah, yang ketiga, dapat menggunakan bahasa dengan fleksibel dan efektif untuk tujuan sosial, akademik, dan juga profesional. Nah, yang poin yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat menghasilkan teks yang jelas, terstruktur, dan terperinci mengenai subjek yang kompleks, menunjukkan penggunaan pola organisasi, konektor, dan perangkat kohesif dengan terkendali. Nah, selanjutnya ada level C2 Bahasa Arab. Pada dasarnya adalah tingkat penutur asli. Level ini memungkinkan seseorang untuk membaca dan menulis apapun mengenai segala subjek, memahami ekspresi, bernuansa emosi, opini, serta berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan akademis atau profesional apapun. Menurut pedoman resmi CEFR, seseorang di level C2 dalam bahasa Arab ini ada 3 kategori. Yang pertama, dapat memahami dengan mudah hampir semua hal yang didengar ataupun dibaca pada orang yang level C2 ini bisa dipahami gitu. Poin yang kedua, dapat merangkum informasi dari berbagai sumber, baik lisan ataupun yang tertulis, menceritakan kembali atau berargumen dan cerita dalam presentasi yang berhubungan. Nah, yang terakhir, dapat mengekspresikan dirinya secara spontan, sangat fasih dan juga akurat, mengerti perbedaan makna yang halus bahkan dalam situasi yang paling kompleks.
Pedoman kemahiran ACTFL merupakan gambaran dari apa yang seseorang bisa lakukan dengan bahasa untuk keterampilan berbicara, menulis, menyimak, dan membaca pada situasi nyata dalam konteks tanpa persiapan dan spontan. Untuk setiap keterampilan, pedoman ini mengidentifikasi 5 tingkat utama kemahiran. Apa saja? Yaitu istimewa, unggul, mahir, madya, dan juga pemula. Tingkatan-tingkatan utama istimewa, unggul, mahir, madya, dan pemula ini dibagi lagi menjadi sublevel tinggi atau high, menengah, dan rendah. Dibagi lagi ke dalam 3, yaitu high atau tinggi, menengah atau mid, dan rendah atau low. Tingkatan pada pedoman ACTFL ini menggambarkan kontinum kemahiran dari tingkat pengguna bahasa yang sangat terdidik, yang sangat fasih, sampai tingkat kemampuan fungsional yang sedikit atau bahkan tidak bisa sama sekali. Kemahiran sebagai rentangan dan gambaran apa yang seseorang tidak dan bisa lakukan dengan bahasa pada tiap tingkatan, terlepas di mana, kapan, atau bagaimana bahasa tersebut diperoleh. Tingkatan-tingkatan ini bersama-sama membentuk sebuah hierarki yang setiap levelnya memasukkan semua level di bawahnya. Pedoman ini tidak didasarkan pada teori, metode pendidikan, atau kurikulum pendidikan tertentu. Pedoman ini juga tidak menggambarkan bagaimana seseorang belajar sebuah bahasa atau merumuskan bagaimana seseorang seharusnya belajar bahasa, tidak ya. Dan pedoman ini seharusnya tidak digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut. Pedoman ini merupakan sebuah instrumen untuk mengevaluasi kemampuan bahasa fungsional. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan see you in the next presentation. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.